Oke, silakan dimulai kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang bab 17, merancang dan mengelola pemasaran terpadu komunikasi. Bab 18, mengelola komunikasi massa, perikanan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, dan hubungan masyarakat. Bab 19, mengelola komunikasi pribadi, langsung dan interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, dan penjualan pribadi. Lanjut. Merancang dan mengelola pemasaran terintegrasi. Pemasaran suatu proses keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusi barang dan jasa, serta memberikan informasi mengenai barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran di pasar sasaran. Tujuan pemasaran ada 4 komponen dalam pemasaran, terdiri dari 4P, yaitu produk, promotion, place, dan price. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran. Sebuah rencana yang memungkinkan perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan pemasaran dan perusahaan. Proses strategi pemasaran meliputi 1. Analisis situasi atau situation analysis. 2. Perencanaan strategi pemasaran atau desain marketing strategi. 3. Pengembangan program pemasaran atau marketing program development. 4. Penerapan dan manajemen strategi pemasaran atau implementation and managing marketing strategi. Macam-macam strategi pemasaran. 1. Strategi kebutuhan premier. Terdiri dari merangsang kebutuhan premier dengan menambah jumlah pemakai, merangsang kebutuhan premier dengan memperbesar tingkat pembelian. 2. Strategi kebutuhan selektif. Terdiri dari merangsang kebutuhan selektif dengan mempertahankan pelanggan yang ada, merangsang kebutuhan selektif dengan menjaring pelanggan baru. Perencanaan pemasaran. Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang paling dasar, menghindari ketidakpastian langkah-langkah serta perubahan-perubahan, sehingga kita dapat memfokuskan langkah-langkah kita ke arah sasaran target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Rencana pemasaran terdiri dari 1. Ringkasan eksekutif, 2. Analisis situasi, 3. Sasaran, 4. Strategi pemasaran, 5. Analisis SWOT dan masalah, 6. Program aksi, 7. Proyeksi laba rugi, 8. Pengendalian. Mengevaluasi alternatif utama. Masing-masing alternatif saluran perlu dievaluasi terhadap cerita ekonomi, kendali, dan adaptif. Kriteria ekonomi masing-masing saluran punya tingkat penjualan dan biaya yang berbeda. Perusahaan akan menyelaraskan pelanggan dan salurannya untuk memaksimalkan permintaan dan pada biaya keseluruhan yang terendah. Sudah jelas, penjual ingin mengganti saluran berbiaya tinggi dengan saluran yang berbiaya lebih rendah selama nilai tambah perjualan mencukupi. Kriteria kendali dan adaptif. Jika menggunakan agen penjualan, perusahaan akan mendapat masalah dalam hal pengendalian. Agen penjualan mungkin akan berkonsentrasi pada konsumen yang beli paling banyak, tidak berkonsentrasi pada konsumen secara keseluruhan.
Selain itu, agen penjualan mungkin tidak mengerti mengenai teknis produk perusahaan. Untuk mengembangkan saluran, anggota harus membuat beberapa tingkat komitmen antara anggota satu dengan yang lain untuk periode waktu tertentu. Akan tetapi, komitmen ini selalu menyebabkan penurunan kemampuan produsen untuk merespon pasar yang selalu berubah. Mengembangkan dan mengelola sebuah program periklanan. Periklanan dapat menjadi cara yang hemat biaya untuk menyebar pesan, baik untuk membangun preferensi merek atau untuk mendidik orang. Bahkan di lingkungan media yang menantang saat ini, iklan yang bagus dapat membuahkan hasil. Tujuan atau sasaran periklanan adalah tugas komunikasi dan tingkat pencapaian tertentu untuk dicapai dengan audiens tertentu dalam periode waktu tertentu. Misi tujuan penjualan, tujuan periklanan. 1. Uang faktor yang perlu dipertimbangkan panggung di PLC, pangsa pasar dan basis konsumen, persaingan dan kekacauan frekuensi iklan, substitusi produk. 2. Pesan pembuatan, pesan evaluasi, pesan dan seleksi eksekusi, pesan tanggung jawab, sosial tinjauan. 3. Media jangkauan, frekuensi, dampak, jenis media utama, kendaraan media tertentu, waktu media, geografis, alokasi. 4. Pengukuran dampak komunikasi, dampak penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anggaran. 1. Tahap dalam siklus hidup produk-produk baru biasanya membutuhkan anggaran iklan yang besar untuk membangun kesadaran dan untuk mendapatkan percobaan konsumen. Pangsa pasar dan basis konsumen merek dengan pangsa pasar tinggi biasanya membutuhkan lebih sedikit iklan pengeluaran sebagai presentasi dari penjualan untuk mempertahankan bagian. 3. Persaingan dan kekacauan dalam pasar dengan jumlah pesaing yang besar dan mengeluarkan iklan yang tinggi. Sebuah merek harus beriklan lebih banyak agar didengar. 4. Frekuensi iklan, jumlah pengulangan yang diperlukan untuk menyampaikan pesan merek kepada konsumen memiliki dampak yang jelas pada anggaran periklanan. 5. Substitusi produk merek dalam kelas produk yang kurang terdiferensi atau mirip komoditas. Promosi penjualan. Promosi penjualan bahan utama dalam kampanye pemasaran. Terdiri dari kumpulan insentif alat sebagian besar jangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk tertentu dengan lebih cepat atau lebih besar atau jasa oleh konsumen atau pedagang. Tujuan promosi. Alat promosi penjualan bervariasi dalam tujuan spesifiknya. Sampel gratis merangsang percobaan konsumen, sedangkan tayangan konsultasi manajemen gratis bertujuan untuk memperkuat hubungan jangka panjang dengan pengecer. Tujuan promosi. Untuk mengidentifikasi dengan target pasar atau gaya hidup tertentu, pelanggan dapat ditargetkan secara geografis, demografis, psikografis, atau perilaku sesuai dengan peristiwa. 2. Untuk meningkatkan arti penting perusahaan atau nama produk sponsorship, sering menawarkan eksposur berkelanjutan ke merek. Kondisi yang diperlukan untuk memperkuat arti penting merek. 3. Untuk menciptakan atau memperkuat persepsi tentang asosiasi citra merek utama yang dimiliki acara itu sendiri, asosiasi yang membantu menciptakan atau memperkuat asosiasi merek. 4. Meningkatkan citra perusahaan sponsorship dapat meningkatkan persepsi bahwa perusahaan disukai dan bergengsi. 5. Untuk menciptakan pengalaman dan membangkitkan perasaan-perasaan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang menarik atau bermanfaat mungkin secara tidak langsung terkait dengan merek. Periklanan versus promosi. Pengeluaran promosi penjualan meningkat sebagai presentasi dari pengeluaran anggaran untuk sejumlah tahun. Meskipun pertumbuhannya baru-baru ini melambat, beberapa faktor berkontribusi terhadap pertumbuhan ini, terutama di pasar konsumen. Keputusan utama. Dalam menggunakan promosi penjualan, perusahaan harus menetapkan tujuannya, memilih alat, mengembangkan program,
menguji program, menerapkan dan mengendalikan dan mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Hubungan masyarakat. Perusahaan tidak hanya harus berhubungan secara konstruktif dengan pelanggan, pemasok dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan banyak pihak yang berkepentingan publik. Publik adalah setiap kelompok yang memiliki kepentingan aktual atau potensial dalam atau berdampak pada kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Pemasaran langsung. Penggunaan saluran langsung konsumen untuk menjangkau dan mengirim barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Manfaat pemasaran langsung. 1. Pemasar dapat menjangkau pelanggan langsung. 2. Pemasar dapat langsung membuat penawaran dan strategi pemasaran yang kurang dapat dilihat oleh pesaing. Pasar yang semakin beragam menghasilkan peningkatan jumlah jeruk di pasar dan lain-lain. Jenis-jenis saluran pada pemasaran langsung. Sangat langsung berarti pengiriman penawaran, pengumuman, pengingat atau barang lain ke konsumen perorangan. Surat langsung memungkinkan selektivitas pasar sasaran dapat disesuaikan dengan konsumen yang dituju, fleksibel dan pengukuran respon yang berupa surat, selebaran, dan brosur. Beberapa pemasaran langsung mengirimkan CD, DVD, dan disket. 2. Pemasaran katalog merupakan pemasaran langsung yang dilakukan dengan cara mengirimkan katalog ke target market yang sudah ditetapkan. Keberhasilan pemasaran katalog tergantung pada pengelola daftar pengelola secara cermat untuk menghindari duplikasi atau piutang tak tertagih. Pengendalian persediaan secara sesama menawarkan barang berkualitas sehingga tingkat pengembalian barang rendah dan memproyeksikan citra berbeda. Telemarketing atau pemasaran jarak jauh adalah penggunaan telepon dan pusat pengendalian atau call counter untuk menarik prospek menjual kepada pelanggan yang telah ada dan menyediakan layanan dengan mengambil pesanan dan menjawab pertanyaan melalui telepon. Telemarketing berupa telepon atau media komunikasi suara. Pemasaran interaktif. Pemasaran interaktif adalah strategi untuk mempromosikan suatu produk atau jasa dengan menggunakan alat elektronik untuk berkomunikasi yang ditunjukkan untuk menyentuh pemikiran atau perasaan konsumen. Keunggulan dan kelemahan pemasaran interaktif. Keunggulan dapat mengirim pesan khusus sesuai dengan minat dan perilaku khusus konsumen, dapat mengukur respon dengan memperhatikan pengunjung yang berbeda. 3. Mengkategorikan iklan atau produk berdasarkan kata kunci dari mesin pencari. Kelemahan. 1. Konsumen dapat menyaring sebagian besar pesan secara efektif. 2. Konsumen dapat menempatkan video di tempat yang tidak seharusnya atau tidak diinginkan. Lanjut. Saluran pada pemasaran interaktif. 1. Situs web. 2. Situs makro. 3. Iklan pencarian. 4. Iklan dan video khusus internet. 5. Iklan tampilan. 6. Iklan antara. 7. Pemberian sponsor. 8. Aliansi. 9. Komunitas online. 10. Email. 11. Pemasaran mobile. Lanjut. Berita mulut ke mulut. Berita dari mulut ke mulut terjadi apabila konsumen membicarakan produk setiap harinya dipasarkan melalui beberapa media. Contohnya seperti Facebook, televisi, dan lain-lain. Berita dari mulut ke mulut tersebut didukung dengan beberapa faktor seperti 1. Pemasaran buzz dan viral.
bus, gosip, atau perbincangan. Ketertarikan menciptakan publisitas dan mengekspresikan informasi relevan baru yang berhubungan dengan merek melalui suatu sarana. Viral atau menular. Mendorong konsumen menceritakan produk dan jasa dikembangkan perusahaan atau informasi audio, video, dan tertulis kepada orang lain secara online. 2. Pemimpin opini. Pemimpin opini adalah orang yang berfungsi sebagai penghubung dan menghubungkan dua atau lebih faksi tanpa menjadi anggota faksi-faksi tersebut. 3. Blog. Blog adalah buku harian online yang diperbarui secara teratur. Blog menjadi gerai penting bagi berita dari mulut ke mulut. Lanjut. Merancang tenaga penjual. 1. Tujuan dan strategi tenaga penjualan. 2. Struktur tenaga penjualan. 3. Ukuran tenaga penjualan. 4. Kompensasi tenaga penjualan. Tujuan tenaga penjualan. 1. Mencari calon pelanggan. 2. Menentukan sasaran. 3. Mengkomunikasikan. 4. Menjual. 5. Mengumpulkan informasi. 6. Mengalokasikan. Lanjut. Mengelola tenaga penjualan. 1. Merekrut dan memilih wiraniaga. 2. Melatih wiraniaga. 3. Mensupervisi wiraniaga. 4. Memotivasi wiraniaga. 5. Mengevaluasi wiraniaga. Prinsip-prinsip penjualan pribadi. 1. Mencari dan mengkualifikasi calon pelanggan. 2. Prapendekatan. 3. Presentasi dan demonstrasi. 4. Mengatasi keberatan. 5. Penutup, dan 6. Tindak lanjut dan pemeliharaan. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang mau bertanya, kami persilahkan.
Gimana? Nggak ada pertanyaan ya ternyata. Luar biasa nih. Mau bertanya ya Pak ya? Oh, Nadila mau bertanya. Ini aja Nadila, apa di chat aja pertanyaannya. Nadila tolong ditambahkan NIM-nya juga ya. Gimana kelompok 9? Bisa jawab nggak nih? Gampang ini harusnya. Teknik pemasaran merupakan suatu metode untuk mempromosikan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dengan strategi yang terbaik untuk memperoleh keuntungan. Dengan adanya teknik ini diharapkan dapat membuat konsumen lebih tertarik. Sederhananya, teknik pemasaran adalah segala sesuatu yang Anda lakukan untuk membawa bisnis atau meningkatkan visibilitas atau reputasi perusahaan Anda. Ini adalah metode untuk menargetkan pasar yang menjanjikan, membangun merek Anda dan menghasilkan serta memelihara prospek untuk mendorong pertumbuhan yang cepat dan keuntungan yang lebih tinggi. Kalau kurang jelas, mohon bertanya lagi.
Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sedikit menambahkan ya, jadi teknik pemasaran itu macam-macam sebenarnya bentuknya. Ada contohnya teknik one to one ya misalnya, atau teknik pemasaran, lebih ke teknik ya ini, alat ya berarti. Teknik ini entah yang dimaksud tadi teman-teman kelompok 9 adalah cara, alat, strategi, atau yang lain. Nah, kan macam-macam nih. Maka nanti teman-teman kalau menjelaskan ke depan, diperjelas. Kalau teknik yang dimaksud adalah misalnya strategi pemasaran. Nah, itu kan macam-macam. Ada namanya bauran pemasaran gitu ya. Nah, kalau bauran pemasaran kan jelas itu di dalam teorinya ada namanya 4P ya. Product, price, promotion, and place. Itu. Sedangkan kalau misalnya alat pemasaran itu juga ada. Mungkin yang teman-teman maksud misalnya kayak sosial media, kayak website. Nah, itu lebih kepada promosi ya. Tapi kalau teknik yang dimaksud adalah yang secara operasional itu tadi misalnya kayak saya sampaikan ada namanya pemasaran one to one, afinitas, terus kalau yang one to one itu atau pemasaran one to one tuh yang kayak gini. Misalnya teman-teman pernah nemu ini, orang tuh dagang harganya sama tapi pelayanannya beda. Misalnya ke setiap orang ya. Ke satu orang dengan orang yang lain tuh cara memasarkannya beda. Ada yang ya ala kadarnya, ada yang masarinnya tuh kayak nawarinnya tuh kayak kayak niat banget, kayak melayani dengan senyuman. Nah, misalnya kayak gitu itu namanya pemasaran one to one. Kalau afinitas itu kayak contohnya teman-teman itu sebentar saya coba ingat-ingat ya afinitas. Afinitas itu kalau nggak salah gini. Jadi teman-teman itu misalnya bikin usaha ya, namanya bikin usaha itu ada namanya jalin kerjasama, misalnya kayak Udinus. Udinus itu kan jasa pendidikan. Nah, di dalam jasa pendidikan penyelenggaraannya misalnya bekerja sama dengan Bank Jateng dalam proses pembayaran. Nah, itu namanya pemasaran afinitas. Nah, itu sama-sama win-win solution ya, meningkatkan penjualannya di masing-masing sektor bisnis. Nah, itu bisa juga dilakukan. Itu salah satu teknik pemasaran supaya lebih menjual ya, bernilai tinggi itu juga bisa. Misalnya teman-teman mungkin tahu ini ya kendaraan misalnya Toyota, mobilnya Toyota. Mungkin brandnya Toyota tapi bannya kan nggak Toyota. Kadang bannya ada Bridgestone misalnya. Terus habis itu kacanya ya, kaca mobilnya misalnya dari contohnya apa? Misalnya kacanya dari Swallow misalnya. Contohnya kayak gitu. Itu contoh dari pemasaran afinitas. Hal ini digunakan ya tadi supaya sekarang tuh kan pemasaran tuh kolaboratif ya, nggak individu gitu, nggak bersaingnya secara jegal-jegalan, nggak kayak gitu caranya. Jadi sama-sama maju, sama-sama berkembang, caranya berkolaborasi. Nah, mungkin sekalian saja, terus kayak gitu ya Nadila. Jadi kurang lebih teknik pemasaran itu tergantung konteksnya. Yang mau disampaikan itu apa? Karena sifatnya macam-macam, gitu ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke. Terus kalau Lucy, selain periklanan atau promosi, jelaskan apa saja kegiatan dan rencana yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk mengkomunikasikan. Kalau di pemasaran itu secara kategori ya, secara payungnya itu namanya promosi. Tadi ya, seperti yang saya bilang di bauran pemasaran itu namanya promosi. Nah, untuk mengkomunikasikan itu namanya bauran promosi. Jadi mengkomunikasikan produk itu macam-macam. Ada iklan, ada namanya. Nah, selain iklan itu caranya gimana mengkomunikasi? Ada namanya direct marketing. Direct marketing mungkin teman-teman pernah ditelepon, pernah dapat email promosi. Nah, itu namanya direct marketing. Dia menghubungi kita langsung melalui beberapa media seperti email dan telepon. Atau misalnya WA berantai ya, tiba-tiba ada nomor nggak dikenal, chat,
menawari gitu. Nah, itu biasanya itu namanya direct marketing. Terus ada namanya sales promotion. Ya, sales promotion itu atau promosi penjualan, contohnya kayak diskon ya. Nah, itu cara kita mengkomunikasikan produk kita tuh salah satunya pengadaan diskon atau bazar misalnya. Atau bahkan jangankan diskon, misalnya 10 pembeli pertama gratis. Nah, misalnya kayak gitu. Itu juga salah satu bagiannya. Atau juga namanya personal selling. Nah, personal selling itu yang teman-teman pernah dengar ya, zaman dulu namanya sales. Nah, padahal itu sales itu adalah bagian dari penjualan. Penjualan itu kategorinya kalau di pemasaran adalah personal selling. Dia menjualnya orang per orang. Itu juga salah satu cara dalam mengkomunikasikan produk. Nah, yang terakhir baru ada namanya publisitas. Publisitas itu rencananya sih bukan untuk meningkatkan penjualan ya, tapi lebih kepada kita menggunakan berbagai alat untuk apa? Untuk tadi tujuan utama tadi mengkomunikasikan produk kita dan juga perusahaan kita. Kita menyampaikan bahwa perusahaan kita tuh profilnya kayak gini, kegiatannya ini, terus produk yang dijual gitu kan, atau kegiatannya. Nah, itu ada namanya publisitas. Nah, itu juga penting. Walaupun tidak menghadirkan keuntungan, tapi dalam publisitas itu perlu dilakukan untuk meningkatkan citra ya. Biasanya tidak iklan tapi game. Nah, itu masuknya dalam bauran promosi. Mungkin gitu ya Lucy. Nanti bisa Lucy mungkin lebih mendalami tentang bauran promosi. Mungkin Lucy pernah ini ya, pernah merasakannya semua, cuma belum tahu kategorinya. Kalau Hana nih, misalnya saya izin bertanya, di era digital, strategi pemasaran sebuah produk yang efektif dan efisien untuk meningkatkan penjualan. Ya jelas tuh. Oh iya. Sebentar. Oke, melanjutkan sedikit. Kalau di era digital, efektif dan efisien itu bukan agak sulit ya. Lebih kepada menurut saya itu jatuhnya adalah feeling sebagai pengusaha sih. Kalau punya dana besar, pasti semua jenis
semua jenis strategi bisa dia coba. Mau pakai sosmed, kayak mau pakai influencer, kayak mau ngiklan, kayak itu bisa. Tapi ketika kita ngomonginnya UMKM misalnya, yang masih kecil gitu, caranya adalah gini, meningkatkan engagement sosial media itu udah paling efektif dan efisien. Marketplace-nya dia, itu kita manfaatinya adalah hasil rating atau review. Nah, contohnya gitu. Jadi dua, satu engagement sosial media, satunya adalah rating di marketplace. Nah, kalau pengusaha ini bisa memanfaatkan dua itu sudah jalan. Pasti itu jalan karena dengan engagement sosial media itu sangat berpengaruh, apalagi fitur sosial media itu sekarang canggih banget gitu ya, swipe up lah, yang bisa masang link link marketplace-nya, ada juga toko ya, toko di sosial media itu juga udah ada. Ditambah dengan influencer. Nah, itulah yang efektif secara idealis ya. Tapi ketika ngomongin realistis, maka kondisinya beda-beda. Tergantung engagement dari usaha itu sendiri. Jadi nggak bisa kita membatasinya. Kita nggak bisa menjudge, kita hanya bisa mengeneralisir. Itulah tugasnya analis. Tapi kalau teman-teman sebagai praktisi, maka silahkan tingkatkan engagement-nya. Teman-teman posting, lebih rajin posting akan meningkatkan engagement juga. Kalau teman-teman jarang posting ya jelas, itu akan turun. Tapi ketika teman-teman sering posting gitu ya, terus banyak yang ngasih testimoni, nah itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi menurut saya di era digital itu semua seperti pasar bebas, benar-benar bebas yang kita tuh saingannya sehat gitu ya. Tergantung kualitas dan kinerja. Jatuhnya kayak gitu. Itu menurut saya. Mungkin kalau tidak sepakat, Hana nanti bisa menyampaikan komentarnya. Dan itu yang menurut tidak berbasisnya ngarang ya, tapi memang itu yang terjadi dari beberapa responden UMKM yang paling bagus sampai yang paling rendah ya, mereka menyampaikan kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki. Sehingga saya bisa mengeneralisir kayak gitu. Tapi untuk skala yang lebih luas, ya itu tergantung kasusnya. Jadi beda-beda. Berdasar pengalamannya sih gitu. Kalau misalnya teman-teman ada kan di Instagram tuh misalnya ya, dashboard kita diubah jadi profesional itu, saya coba itu ketika saya rajin posting story sama feed, ternyata engagement-nya beda. Orang lebih tertarik melihat itu ini ya, postingan di feed ya, tapi lebih menarik lagi kalau story dan feed itu kita ngupload dua-duanya. Itu engagement-nya ternyata lebih bagus lagi. Ternyata ya memang di era digital semua bergantung pada sejauh mana sih usaha kita tuh terkenal. Kalau nggak terkenal dan semakin tenggelam ya ternyata dampaknya ya gitu ya, usahanya redup. Tapi kalau rajin posting, kontennya menarik, ternyata ya itu memang mempengaruhi. Jadi kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada yang mau menambahi? Nggak ada nih kayaknya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa ditutup kelompok 9, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Hasan boleh di stop record dulu.